siap gerak. Berdoa mulai. Doa selesai. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Suaranya berkeras. Hari ini siapa yang tidak masuk? Satu. Berapa ada yang izin? Ada yang izin. Yang nggak masuk siapa? Iya kenapa? Sakit. Pada pembelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang cerpen, betul? Apa saja yang kalian pelajari tentang cerpen itu? Unsur cerpen. Unsur cerpen ada berapa ya kemarin? 5. Nah, pada pembelajaran kali ini kita masuk kembali dalam materi baru tentang struktur teks cerpen. Sebelum itu, Putri akan menanyakan tadi dulu. Kajiannya adalah menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar. Jadi kalian nanti akan menelaah struktur sama aspek kebahasaan. Khusus hari ini kita akan menelaah struktur dulu cerita pendek yang kalian baca dan kalian dengar. Jadi ada dua, dibaca bisa, didengar juga bisa. Tujuan pembelajarannya, peserta didik melalui kegiatan mampu mengidentifikasi dan menganalisis struktur cerita pendek yang dibaca atau didengar serta menjunjung nilai religius, teliti, kerjasama, tanggung jawab, dan percaya diri. Jadi nanti kalian bisa menganalisis dan mengidentifikasi struktur cerita pendek. Kemudian aku punya quotes of the day. Belajarlah kamu karena sebuah kebutuhan bukan sekedar untuk memenuhi tuntutan atau bahkan manfaat orang tua. Karena tepuk tangan dulu. Kalau belajar itu karena terpaksa, pasti nanti jadinya Tidak maksimal. tidak maksimal. Kita masuk ke materi yang pertama tentang struktur cerpen. Ada 3 struktur cerpen, 1 orientasi, komunikasi, dan yang ketiga adalah solusi. Sebetulnya tambah 1 orientasi, rangkaian peristiwa, komunikasi, dan solusi. Orientasi itu apa kan? Ada yang mau menjawab? Orientasi itu apa ya? Oh iya, silakan Diandra. Apa itu orientasi? Orientasi itu berkaitan dengan waktu, suasana, dan tempat yang berkaitan dengan jalan kita dari cerita tersebut. Oh, berkaitan dengan waktu, tempat, dan suasana, berkaitan dengan jalan cerita. Beri tepuk tangan buat Diandra. Ini adalah salah satu contoh orientasi dari pohon keramat yang menceritakan tentang olah tanah. Kita masuk ke rangkaian peristiwa. Coba dilihat di buku rangkaian peristiwa itu apa ya? Rangkaian peristiwa adalah gambaran Kita berlanjut melalui rangkaian peristiwa tersebut. sebelum ke konflik. Biasanya ada peristiwa alurnya. Iya, serangkaian peristiwa tak terduga dari sebuah cerpen. Peristiwa itu dari awal. Jadi peristiwa tidak terduga. Masuk ke komunikasi. Nah, komunikasi adalah bagian struktur teks cerpen yang berisi masalah atau konflik, baik yang dialami langsung oleh si tokoh atau konflik yang terjadi di lingkungan sekitar tokoh. Nah, kira-kira setelah komunikasi ini apa? Berarti terakhir adalah resolusi. Resolusi nama lainnya adalah solusi. Hah? Solusi bahasa penyelesaian. Nama penyelesaian cerita. Resolusi merupakan bagian pemecahan masalah atas konflik yang terjadi. Ini materi
malah datang yang cek. Saya Pak Guru. Kita ada bersama. Kamu masuk tinggal, aku mau duduk sebelah kanan. Kamu sumbangan yang paling lama. Masuk deh. Saya kenal saya. Di sini ada sebuah cerita. Awalnya orientasinya apa? Orientasinya kan ada dua tokoh ya. Siapa? Simbo sama Dimas. Mereka baru masuk karena terlambat. Masuk karena kemana? Kantin. Rangkaian peristiwa yang tidak terduga kira-kira apa? Mendadak guru. Terus alurnya di situ disuruh apa? Miko disuruh apa sama dia? Masuk duluan. Dia disuruh masuk duluan. Dibilangnya apa? Oh, biar dimarahinnya Dimasnya lama, sedangkan Miko sebentar. Nah, konfliknya masuk ketika Miko masuk. Apa konflik di situ? Gak boleh duduk. Selain gak boleh duduk, ketika ibu pelajaran dimarahi oleh pak gurunya. Nah, resolusinya. Kira-kira resolusi dari sini apa? Dimas oh menyelinap dan bisa duduk ya? Iya. Kenapa dia bisa duduk? Oh, pura-pura izin kamar mandi. Sedangkan Niko akhirnya tapi kalau kamu pura-pura duduk saya tahu. Ini adalah salah satu contoh dari orientasi, kemudian komunikasi, rangkaian peristiwa sampai resolusi. Ini adalah salah satu contoh. Sudah jelas tentang struktur teks cerpen? Sudah jelas. Setelah ini, kalian secara berkelompok, kalian akan menganalisis struktur teks cerpen di lembar kerja. Di sini sudah ada materinya, sudah ada petunjuk soalnya, kemudian sudah ada teksnya. Agar orang-orang tidak takut, kemudian akan merepresentasikan hasil karya kami berupa struktur teks cerpen. Pertama, di struktur teks cerpen ini ada orientasi.
Orientasi itu adalah penentuan peristiwa, menciptakan gambar visual latar, atmosfer, dan waktu kisah, pengenalan karakter dan arah menuju komunikasi. Dari hasil kerja kelompok kami menyimpulkan bahwa orientasinya ada 2 paragraf, yaitu paragraf 1 dan paragraf 2. Paragraf 1 ini suasana, sedangkan paragraf kedua merupakan tempat. Lalu yang kedua ada rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa merupakan kisah berlanjut melalui serangkaian peristiwa tak terduga. Aksya mengajak nenek itu makan. Makan terus di akhir cerita itu Aksya mengatakan apa? Aksya mengatakan Aksya sangat bahagia akan kegiatan hari ini. Dia berjanji kepada diri sendiri akan berjumpa kembali dengan Nek Manar dan menawarkan makanan lagi. Itu menurut Bapak. Sebelum kita menutup ini, saya ingin komentarin dari beberapa kelompok. Bapak dari kelompok 1 ada yang berbeda dari struktur yang kalian. Kelompok 1 berbedanya gimana? Ada berbeda? Sama. Kelompok 4 ada yang berbeda? Ada di paragraf keberapa? Sama kayak punya kelompok 1. Sama seperti kelompok 1 paragraf 7-nya itu dalam komunikasi. Kenapa kamu pendapat dari kelompok 1 sama kelompok 4 sama? Kenapa seperti itu? Karena di paragraf ke-7 itu masih menanyai Bu. Masih menanyai. Ya. Kelompok terakhir Ya. apa? Perbedaannya di rangkaian peristiwa. Di rangkaian peristiwa Paragraf 5 yang kelompok kami masuk ke rangkaian peristiwa karena masih ada kejadian yang tidak terduga. Oke. Silakan beri tepuk tangan untuk kelompok ini. Kita simpulkan. Jadi bisa dipastikan struktur teksnya orientasi itu paragraf 1 dan 2. Kemudian rangkaian peristiwa itu paragraf 2, 3 dan 5. Orientasi 1 dan 2, rangkaian peristiwa 3, 4, 5. Kemudian komplikasi 6 dan 7. Yang terakhir resolusi 8 dan 9. Sudah jelas? Ada yang tidak mudeng? Ada yang tidak jelas dari pembelajaran ini? Tidak. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Bu Tiwi terlalu cepat memberikan materi? Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, saya ingin bertanya ke kalian. Coba salah satu anak silakan sebutkan struktur teks cerpen itu ada apa saja. Gambar, silakan. Struktur orientasi, kemudian rangkaian peristiwa, kemudian komplikasi dan yang terakhir resolusi. Beri tepuk tangan buat. Jadi bisa disimpulkan bahwa struktur teks cerpen itu orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi dan resolusi. Ada pertanyaan? Tidak. Sebelum kita akhiri, berdoa dulu. Silakan. Madu siap doa tunai. Doa selesai. Membaca